Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para mustami'in, mustami'at, ghaibin, ghaibat, talibin, talibat, khususnya madrasah Pondok Pesantren Al-Majidiyah Nahdlatul Majidi. Alhamdulillah kembali kita bertemu melanjutkan pelajaran kita, mudzakarah kita pada kesempatan ini masih dalam pembahasan tentang hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam berpuasa yang bisa kemudian menjadikan ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan pembahasan yang sama dengan yang kemarin itu, kita melanjutkan ila qawlihi ay qawlil musannif thumma aidan as-siyamu laysa huwa mujarradu tarkit ta'ami wasyarabi wasyahawatil ma'kulati awil masyrubah. Kemudian juga masih ingat pembahasan yang pertemuan lalu, bahwa setelah kita mengikhlaskan, membaguskan niat kita, kemudian kita berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita bersabar terhadap apapun yang kita temukan di dalam berpuasa itu, maka selanjutnya adalah kita dituntut untuk as-siyamu laysa huwa mujarrad tarkit ta'ami wasyarab. Berpuasa itu supaya tidak hanya kita meninggalkan makanan dan minum, wasyahawatil ma'kulati awil masyrubah, atau keinginan untuk makan dan minum, walakinnahu ma'adzalika imsakun an kulli ma harramallahu subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hendaknya kita berpuasa dengan kita menahan diri dari setiap atau segala yang dilarang atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada sesi ini yang kemudian banyak kadang-kadang kita melalaikan, banyak kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita di saat kita berpuasa kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fas-sam'u yasunuhu an sima'i ma la yahillul istima'u ilaihi minal ghibati wan namimah. Maka pendengaran kita itu dituntut, ya, untuk selalu mendengar apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan untuk mendengarnya. Artinya apa? Hendaknya kita dalam kita berpuasa, pendengaran kita juga kita arahkan untuk mendengar hal-hal yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarnya? Minal ghibati wan namimati, seperti ghibah dan namimah. Itu di saat kita sedang berpuasa, kadang-kadang kita wallahu a'lam mungkin ya, apakah itu menjadi kebiasaan atau hobi atau apalah itu, sering membicarakan aib orang, itu ghibah ya, membicarakan orang pokoknya.
atau sering mengadu domba, padahal dia sedang berpuasa. Kita sudah berniat dari terbit fajar, sebelum dari malam bahkan kita berniat untuk berpuasa, dan kita menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi di waktu yang bersamaan kita senang membicarakan orang, maka secara tidak sadar itulah yang kemudian bisa menggugurkan pahala puasa kita. Itu sebabnya tidak heran ketika Nabi kita Rasulullah SAW bersabda, rubba shaimin laisa lahu min shaumihi illal ju'i wal atash. Banyak di antara orang yang berpuasa, tetapi yang kebanyakan itu mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Siapa maksudnya? Yaitu orang yang berpuasa tetapi sambil dia jalankan maksiat. Dia berpuasa, dia menahan diri dari makan dan minum, tetapi dia tidak menahan diri dari mendengar hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk mendengarnya. Mana dia? Minal ghibati wan namimah. Wa min sima'il aghani wal ma'azifi wal mazamir, dan semua perbuatan atau pendengaran yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadza muharramun fi tulis sanati. Karena sesungguhnya hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi itu adalah diharamkan sepanjang tahun. Ayo, bukan hanya di Ramadan saja diharamkan. Nanti keluar Ramadan, apakah boleh kita menggibah? Tetap tidak boleh sepanjang tahun. Walakin fi haqqis shaimi yakunu tahrimuhu asyadda. Akan tetapi di saat orang itu sedang berpuasa, yakunu tahrimuhu asyadda, maka keharamannya itu sangat ditingkatkan, artinya semakin diharamkan. Kalau misalnya di luar puasa Ramadan keharamannya 1, maka di saat masuk bulan suci Ramadan maka diharamkannya berlipat ganda. Ya, kenapa? Li'annahu yu'atsiru ala siyamihi. Karena yang demikian itu, menggibah atau namimah, itu bisa menyebabkan pahala puasa kita itu digugurkan. Ya, batal pahalanya. Bagaimana dengan puasanya? Puasanya tetap sah. Kenapa? Secara syarat yaitu tidak makan dan minum. Ya, itulah yang kemudian disebutkan dengan puasa atau saumul awam. Ya, tingkatan puasa itu ada 3. Ada saumul awam, sebagaimana yang kita temukan di dalam kitab Taqriratus Sadidah fi Masailil Mufidah. Di sana disebutkan yang qasimus saumu ila thalathati aqsamin. Yang pertama itu diantaranya adalah saumul awam atau saumul umum, puasanya orang yang awam, puasa umum. Itu puasa hanya menahan diri dari makan dan minum saja, menahan diri dari syahwat saja, tetapi dia tidak menahan diri dari hal-hal yang justru bisa membatalkan pahala puasa. Seperti tadi ada ghibah dan namimah. Ya, li'annahu yu'atsiru ala siyamihi, karena itu semua akan menyebabkan pahala puasa kita itu batal. Ya, walaupun puasanya tetap sah, tetapi pahalanya tidak ada. Apa gunanya? Kenapa puasanya sah? Secara syarat dia tidak makan dan minum. Dari terbit fajar tidak pernah makan dan minum, tetapi dia mendengar genem, kalau bahasa kita senang lah gitu, senang rumpi-rumpi membicarakan orang. Nah, itu kemudian bisa membatalkan pahala. Oleh karena itu, mari kita sama-sama hindari agar puasa kita betul-betul
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar, para santri dan santriwati, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.